Salam. Apakah bisa dengar? Halo? Halo semuanya? Halo. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Iya, terima kasih. Saya sangat terharu sekali dengan apa yang sedang kita buat. Rosario kita kumpul bersama. Dan begitu indah dalam persekutuan seperti ini, baik yang di Hong Kong atau di berbeda tempat. Dan inilah bagaimana kita berjalan bersama dengan Bunda Maria, khususnya di bulan Mei ini. Karena itu Injil yang saya sudah sharekan itu menjadi refleksi kita hari ini. Nah, refleksinya sederhana dulu. Sebagai sebuah ilustrasi, ada sebuah kisah juga. Kisah tentang doa rosario di keluarga-keluarga. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Kami para frater itu mengunjungi keluarga-keluarga, berdoa rosario secara bersama. Tentu beda kalau yang ini pakai Zoom, tetapi waktu itu kita bertemu bersama di rumah-rumah mereka. Nah, pada saat pertemuan itu hari Senin, karena itu peristiwanya itu adalah peristiwa gembira. Nah, pada saat pemimpin doa itu memulai doanya peristiwa, dan setelah peristiwa yang pertama, sekarang masuk peristiwa yang kedua, yaitu Elizabeth mengunjungi Maria saudaranya. Lalu satu frater waktu itu dengar, oh, sepertinya ada yang aneh ini. Elizabeth mengunjungi Maria saudaranya. Dan doa terus berjalan. Salam Maria 1-10. Nah, setelah doa rosario selesai itu, lalu frater ini dekati ibu tadi. Bu, sepertinya peristiwa yang kedua tadi itu salah loh, Bu. Bukan Elizabeth mengunjungi Maria saudaranya, tetapi Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Dan apa yang dikatakan ibu ini? Dia berkata demikian. Nggak apa-apa toh frater, ini namanya kunjungan balasan. Jadi kunjungan balasan yang terjadi kita juga saat ini, yaitu umat KKIHK itu mengunjungi Maria dalam arti tertentu. Bagaimana saat ini kita berkumpul bersama, kita mengunjungi Maria. Mengunjungi, saya yakin dan percaya saudara dan saudari itu memahami. Kunjung berarti kita bawa sesuatu ya. Apalagi tradisi kita Indonesia. Oh, kunjung itu pasti ada bawa makanan atau buah-buahan dan semuanya. Dan sekarang yang kita bawa itu adalah kesedihan dunia, khususnya dengan COVID-19 ini. Tadi sebelum kita mulai doa rosario itu, bagaimana intensi pribadi keluarga itu didoakan. Nah, ini kunjungan, kita membawa doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria. Kita bawa semuanya ini di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu bagaimana kita membawa dalam iman. Inilah yang menjadi kekuatan refleksi kita pada hari ini. Membawa dalam arti dua bagian ini. Nah, bagian yang pertama ini, ya mungkin ibu bapak ya pernah mendengar apa yang dikatakan Yesus sendiri. Jesus Christ is the ladder between heaven and earth. Dia adalah itu tangga antara surga dan dunia. Dan kalau dimasukkan dalam refleksi tentang Bunda Maria itu adalah a bridge between heaven and earth. Jembatan antara surga dengan dunia. Ini Bunda Maria. Nah, kalau yang pertama tadi Tuhan Yesus, dia Tuhan, dia adalah tangga.
Dan bagaimana jembatan ini, Maria sebagai jembatan, itu membawa doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, kepada satu-satunya tangga ini. Nah, ini sebagai refleksi menurut saya, hal yang perlu kita renungkan dalam situasi ya COVID-19 ini. Bagaimana COVID-19 ini ya sedang memporak-porandakan tidak hanya dunia sekuler dengan pekerjaan dunia, tetapi juga dunia religius atau apa yang disebut dengan dunia doa ya, sementara kita buat saat ini. Dan menarik sekali bagaimana ya COVID-19 ini itu menjadi sebuah kesempatan. Saya yakin dan percaya bahwa situasi yang ada itu senantiasa punya pesan iman. Apa yang sedang terjadi ini pesannya sangat-sangat penting. Bagaimana keluarga-keluarga saat ini berkumpul bersama. Nah, sederhananya gini, kita nggak bisa buat misa ya, misa online yang kita buat. Nah, kita pindahkan ini altar gereja ini ke altar rumah kita masing-masing. Rumah kita masing-masing itu berarti altar hati kita atau batin kita saat ini. Sementara kita berkumpul di rumah atau di taman atau di mana saja saat ini, inilah rumah batin yang asali, tempat Tuhan Yesus tinggal. Dan di rumah seperti ini kita bawa semua doa-doa kita. Kita hantar semuanya ini kepada Tuhan Yesus. Tentu bagaimana ya COVID-19 ini, kita jaga jarak ya. Wah, rindu sekali sebetulnya mau bertemu dengan umat ya, khususnya di Tungcung atau di sekitar Kaus BB atau di mana saja. Rindu sekali untuk bertemu. Itu berarti wah, lama sekali kita tidak berjumpa. Dan dalam doa seperti ini, inilah kerinduan kita terwujud. Ya, walaupun jaga jarak ini dengan situasi sekarang, khususnya wah, ibu-ibu itu pada ngomel semua. Sekarang jaga jarak ya. Dan salah satu jaga jarak itu juga dompet ya. Wah, dompet juga sekarang jaga jarak ya. Wah, makin hari makin tipis dompet kita. Nah, bukan soal ininya, tetapi mari kita lebih masuk ke secara lebih mendalam renungan apa yang dikatakan oleh ya Paus Fransiskus dengan situasi permintaan doa yang kita sudah buat tadi. Paus Fransiskus dia mengatakan demikian. Contemplating the face of Christ with the heart of Mary our mother will make us even more united as a spiritual family and will help us overcome this time of trial. Saya percaya bahwa ini sebuah kesempatan kita bersatu untuk berkumpul di bawah kaki salib Tuhan. Karena itu Injil yang saya sudah bagikan itu, mari kita renungkan beberapa poin sederhana. Kita merenung di bawah kaki salib Tuhan. Yang pertama, soal merenung itu berarti bahwa seperti yang saya katakan tadi, wah, kita pindah altar gereja ke altar hati kita masing-masing. Dan di bawah kaki salib Tuhan, kita merenung. Ketika kita merenung, itu sangat sederhana masuk dalam situasi keluarga-keluarga kita. Merenung itu berarti kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun saat ini ya dunia menghadapi situasi COVID-19, duka kemanusiaan, tetapi ketika keluarga-keluarga berkumpul, Paus Fransiskus menekankan untuk melihat lagi itu apa yang disebut cinta dalam keluarga. Merenung apa yang sudah terjadi dan kemudian kita merefleksikan apa yang menjadi landasan bagi kita untuk melangkah. Tentu bagi ibu bapak semua, ya saudara dan saudari, ketika kita merenung, ya orang sering katakan gini, wah, jatuh cinta itu butuh waktu 1 detik. Tetapi yang namanya bangun cinta itu butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Saya yakin dan percaya keluarga-keluarga ya sudah menikah, wah, jatuh cinta itu, ya saya yakin ini sudah pengalaman jatuhnya 1 detik atau 1 menit atau beberapa. Tetapi yang namanya bangun cinta itu butuh waktu.
Dan kesempatan seperti ini, ketika kita berada di rumah kita masing-masing, ya, kita bangun cinta. Bangun cinta artinya bagaimana suami dan istri lebih saling mengenal lebih mendalam lagi. Atau bagaimana cinta orang tua terhadap anak-anak, cinta anak-anak terhadap orang tua. Bagaimana kita membangun hari demi hari. Dan inilah kekuatan di bawah kaki salib Tuhan. Bunda Maria membawa semua keluarga-keluarga ini dengan cinta dan harapan masing-masing. Nah, ini bagaimana COVID-19, situasi lockdown, tinggal di rumah saja. Ini pengalaman Nabi Nuh juga. Pengalaman Nabi Nuh ini sangat menarik. Di dalam kapal itu semua dikumpulkan. Dan kalau kita baca kitab suci, nah di dalam kapal itu pada saat itu tidak ada jendelanya. Tutup semua. Dan Nabi Nuh itu tidak bisa melihat ke bawah lagi. Dia hanya bisa melihat ke atas. Saya renungkan secara sederhana, situasi kita tinggal di rumah kita masing-masing. Tentu kita punya jendela, kita masih bisa lihat keluar. Tetapi yang diminta oleh Tuhan pada hari ini, mari kita angkat hati, lihat ke atas. Kita serahkan semua keluarga-keluarga kita ke dalam salib Tuhan. Bagaimana Bunda Maria itu lihat ke atas, membawa doa-doa kita kepada Tuhan yang tersalib. Karena dari atas salib, bagaimana kebangkitan hidup baru ini diberikan oleh Tuhan. Dalam situasi seperti ini, ya mari tentu kita melihat situasi dunia. Tetapi kita percaya pada kuasa Tuhan. Dari atas salib, Dia memberkati keluarga-keluarga, memberkati dunia saat ini. Karena itu mari saat seperti ini, dalam doa rosario seperti ini, kita angkat hati kepada Tuhan, kepada salib. Bagian yang kedua tentang Maria di bawah kaki salib Tuhan. Maria adalah misionaris pertama, murid pertama. Ketika dia menerima kabar malaikat itu, dia adalah misionaris pertama. Bahkan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tetap menjadi misionaris pertama. Saat seperti ini kita adalah misionaris-misionaris kebangkitan, membawa doa-doa bagi intensi-intensi tadi, tetapi juga berdoa bagi saudara dan saudari kita yang ada di samping, keluarga-keluarga di rumah tetangga yang saya yakin dan percaya mungkin sebagian kita tidak kenal mereka. Tetapi inilah misionaris kebangkitan itu berdoa juga bagi tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Dan bagian yang ketiga itu adalah di bawah kaki salib. Bagaimana Maria, kalau kita renungkan dari awal Tuhan Yesus memikul salib, sebetulnya yang paling dalam penderitaannya itu adalah Bunda Maria. Nah, bagaimana seorang ibu itu menyaksikan putranya harus memikul salib. Kalau kita renungkan saat ini, khususnya hati seorang ibu, ketika ya anak-anak menghadapi situasi yang tidak mudah, ya anak-anak yang ya tidak bersama dengan kita saat ini karena studi mereka, karena pekerjaan mereka, itu tidak bisa berkumpul dengan kita. Nah, yang kita buat saat ini adalah Zoom saja dalam doa rosario seperti ini. Saya yakin dan percaya ya Bu Ira dan semuanya yang lain, ibu-ibu itu rindu sekali untuk berjumpa dengan anak-anak. Dan dalam situasi ini, kerinduan yang terbesar dari seorang ibu adalah doa bagi anak-anak mereka yang tidak bisa berkumpul saat ini. Dan bagaimana Bunda Maria dalam jalan salib ini, jalan salib keluarga, sampai di bawah kaki salib. Dan inilah yang renungan saya mau sharingkan saat ini. Bagaimana para ibu untuk senantiasa berdoa bagi anak-anak mereka. Hantarkan semua doa-doa ini sampai di bawah kaki salib Tuhan. Yakin dan percaya ketika kita bawa semua sampai di bawah kaki salib Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Dan bagaimana pernyataan di dalam Injil ini, pernyataan Tuhan Yesus, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, murid yang dikasihi itu, dia berkata, "Inilah ibumu." Itu berarti bahwa persekutuan kita saat ini di dalam gereja, Tuhan Yesus menyerahkan gereja ke dalam tangan Bunda Maria.
Dan bagaimana saat ini gereja itu bukan soal bangunan. Gereja itu adalah pribadi-pribadi yang rindu, lapar akan makanan rohani, haus akan minuman rohani yang Tuhan sediakan. Dan dalam pertemuan kita seperti ini, bagaimana kita rindu sekali untuk makan makanan rohani, sabda Tuhan, minum minuman rohani, yaitu Roh Kudus yang kita nantikan bersama dengan gereja sedunia. Dan inilah yang kita mau renungkan, bagaimana keluarga-keluarga berkumpul saat ini. Dan tentunya saudara dan saudariku yang terkasih, pada akhirnya ketika kita berdoa, yakin dan percaya bersama dengan Bunda Maria. Saya masih ingat Kardinal Tagle, itu sekarang di Roma. Dia adalah kardinal di Filipina, sebelumnya di Manila. Dia berkata demikian, ketika kita berdoa rosario, sebetulnya suara kita itu adalah sama dengan suara Bunda Maria. Suara keluarga-keluarga, jeritan hati keluarga-keluarga, doa-doa keluarga, itu adalah doa dari Sang Bunda Maria. Bagaimana kisah mujizat yang pertama, saya yakin dan percaya kita masih ingat dengan baik. Bagaimana itu air kemudian diubah menjadi anggur. Bagaimana Bunda Maria itu membawa kerinduan-kerinduan orang-orang saat itu kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya juga dalam situasi dunia saat ini, keluarga-keluarga berkumpul, kita membawa doa-doa kita kepada Bunda Maria. Dan bagaimana Bunda Maria itu sebagai jembatan tadi, sebagai jembatan yang menghantar semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Maka saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang kita buat saat ini. Keluarga berkumpul, anak-anak berkumpul, walaupun melalui Zoom seperti ini. Ini adalah sebuah kesempatan kita berdoa, kesempatan hati kita menyatu, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Kita ini seperti berada dalam sebuah kapal. Dan bagaimana kapal dunia sekarang, kapal iman kita juga ini sedang goyang, ombak badai. Tetapi kita satu. When we are united in Jesus, we believe that He is there. He is here together with us. Itu berarti bahwa kapal iman ini kita berjalan. Dan bagaimana komunio, persekutuan umat Tuhan bersatu dalam doa. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita seperti berada di bawah kaki salib Tuhan. Dengan tangisan dunia saat ini karena COVID-19. Tetapi yakin dan percaya, seperti Maria, kita membawa semua merenungkan peristiwa cinta Tuhan kepada kita secara pribadi dalam keluarga-keluarga. Kita adalah misionaris-misionaris kebangkitan yang berdoa memberi harapan kepada dunia. Dan tentunya di bawah kaki salib Tuhan, kita merenung pernyataan, inilah anakmu, inilah ibumu. Dan bagaimana saat seperti ini, ketika kita setelah berdoa sebentar, kita pergi kemana-mana dengan tugas dan pelayanan kita yang berbeda. Yakin dan percaya, rencana Tuhan itu senantiasa indah pada waktunya bagi kita yang berharap percaya kepadanya. Karena itu, ya mungkin iman kita saat ini seperti shaking, seperti goyang. Tetapi percayalah, Bunda Maria berjalan bersama keluarga-keluarga, berjalan bersama dengan kita saat ini. Hati kita adalah hati yang berdoa. Kekuatan doa, bagaimana Tuhan sendiri berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Inilah keluarga-keluarga Katolik yang lapar, yang haus akan kebaikan dan cinta Tuhan. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, dengan situasi keluarga kita masing-masing, pergolakan yang mungkin tidak mudah, perjalanan hidup keluarga yang juga tidak mudah, kita seperti memikul salib. Berjalan, kita tidak tahu lagi jalan mana yang kita pilih. Tetapi jalan Tuhan itu adalah jalan iman.
ketika kita berkumpul seperti ini, rindu sekali untuk berjumpa, untuk menyapa. Tetapi karena situasi kita tidak bisa berjumpa. Dengan sosial media seperti ini, kita membangun lagi iman yang mungkin sudah goyah. Dalam kebersamaan seperti ini kita berjalan, yakin dan percaya hati kita bersama dengan hati Sang Bunda. Dan bagaimana pada akhirnya Paus Fransiskus, dia senantiasa mengingatkan kita, ketika hati ini menyatu, ketika gereja menyatu, ketika setiap pribadi-pribadi bersatu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa bagi keluarga-keluarga dengan intensi-intensi yang ada tadi. Besok pagi saya akan merayakan Ekaristi. Saya berdoa bagi keluarga-keluarga dengan intensi-intensi yang ada. Bagi situasi di Indonesia, bagi keluarga-keluarga di mana saja, bahkan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya keluarga dari Bu Selina dan semuanya yang lain, kita berdoa semoga Tuhan membukakan pintu kerahiman bagi mereka. Yang menjadi korban COVID-19, biarlah mereka juga beristirahat dalam damai. Yang masih sakit, yang bersusah, tim medis, keluarga-keluarga mereka juga, tim relawan, pemerintah kita di Hong Kong, di Indonesia, ya kita bersyukur bahwa Hong Kong beberapa hari terakhir ini tidak ada kasus. Tetapi kita berdoa, situasi di luar sana, ya situasi hari ini khususnya beda. Ya masih ada protes. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati Hong Kong, memberkati Indonesia, dan memberkati dunia. Karena itu saya mengajak kita semua untuk satu hati kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Di tengah situasi COVID-19 ini ya Tuhan, umat-umat-Mu tetap berkumpul bersama Bunda Maria dalam doa-doa yang telah kami buat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur di tengah keterbatasan dan kerinduan kami saat ini, Engkau memampukan kami untuk tetap berjalan. Iman kami saat ini sedang goyang, goncang. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dunia ini, di setiap pribadi yang rindu akan kehadiran Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa tadi, intensi-intensi dari keluarga-keluarga. Tuhan dengarkan. Masih mau berjalan bersama Sang Bunda. Biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga Katolik di seluruh dunia saat ini. Keluarga-keluarga yang mungkin menghadapi situasi padang gurun, kekeringan karena situasi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dengan air cinta kasih-Mu sendiri. Biarlah Engkau menyiramkan semuanya ini dengan air pengurapan, agar hati mereka ya Tuhan senantiasa diisi, agar kesegaran rohani mereka tumbuh kembali dalam situasi keluarga-keluarga. Dan untuk anak-anak ya Tuhan, baik yang sedang bekerja, yang sedang kuliah, atau yang sedang belajar, khususnya mereka yang menghadapi situasi ujian di sekolah mereka masing-masing. Tuhan, Roh Kudus-Mu kami rindu, tuntun mereka ya Tuhan, agar biarlah kehendak-Mu terjadi dalam diri anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka bisa mengikuti ujian dengan baik. Bagi keluarga-keluarga yang setelah mengikuti doa Rosario ini ya Tuhan, pergi keluar untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas harian mereka, baik sebagai pilot, baik sebagai pramugari, baik sebagai ibu rumah tangga, atau apapun pekerjaan mereka. Tuhan, lindungi perjalanan mereka. Lindungilah segala langkah laku mereka. Biarlah Engkau bersama Bunda Maria menyertai mereka selalu. Bagi mereka yang tinggal di rumah saja ya Tuhan, berkatilah mereka.
kesehatan kami rindu Tuhan, agar tubuh mereka semua senantiasa kuat, agar rumah-rumah mereka senantiasa diberkati, agar setiap hati juga mereka mengalami kebaikan dan cinta kasih. Tuhan, kami berdoa juga khususnya pada hari ini, Labor Day, May Day. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu memberkati para pekerja dengan pekerjaan mereka masing-masing, agar Engkau memberkati, memberi kesehatan kepada mereka semua. Dan Tuhan, inilah kami, dengan kerinduan hati kami saat ini, kami mohon biarlah Engkau memberkati kami, agar hati kami semua senantiasa dalam lindungan-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah oleh tangan hamba-Mu ini dan berkat doa Santa Perawan Maria, kami mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga, khususnya kami yang sementara berdoa saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan, perjalanan hidup kita, khususnya di akhir pekan ini, selama liburan beberapa hari ini, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih semuanya.